secara berjamaah. Salawat serta salam kepada atas kebanggaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, nabi panutan kita. Mudah-mudahan nanti di dalam kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, terlebih kami dari pengurus masjid menyampaikan beberapa nasihat. Di antaranya, waktu sholat Jumat kita pada hari ini jatuh pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, jamaah yang masih berada di luar agar mempersegerakan langkahnya menuju masjid, dan bagi jamaah yang masih berada di belakang agar mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Dan selanjutnya tentang laporan keuangan kotak amal kita sampai pada Jumat kemarin 15 Maret sebanyak Rp32.309.100. Adapun pemasukan kotak amal Jumat lalu sebanyak Rp1.324.000. Adapun pengeluaran operasional kita selama ini sebanyak Rp2.587.000, sehingga saldo amal Jumat kita sampai pada Jumat hari ini yaitu 18 Ramadan 1445 Hijriah atau tanggal 29 Maret 2024 sebanyak Rp34.803.100. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para jemaah Masjid Al-Hadiah yang senantiasa menginfakkan sebagai harta dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang diamalkan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk baca surah Al-Fatihah kepada seluruh jemaah. Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya kami pengurus masjid menerima dan menjalankan zakat, infak dan sedekah jemaah sekalian. Bagi yang ingin akan membayar zakat dan lain sebagainya, silakan menghubungi pengurus masjid. Kemudian kami selanjutnya, insyaallah yang bertugas pada Jumat kali ini yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Al-Ustaz Dr. Muhammad Lutfi Jamal Jamaah. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang sebagai muazzin kami serahkan kepada Bapak Ahmad. Pada jemaah yang masih berada di belakang ada masih sosok-sosok depan, dan ada nanti ketika pelaksanaan khutbah agar tidak bermain HP ataupun ngobrol demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Itu saja bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma musta'an wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Hayya 'alal Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hamdan wa syukran lillah alladzi jama'ana wa faddalana wa rahimana fi hadhihi yawmil jum'ati min bainil ayyamil karimah li'ibadihi al-mu'minin wal 'amilin as-salihin ma'al muttaqin وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطاعين
wa fi ma'siyatihi dhillad daraini lil 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqu wa amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram at-ta'in wal qanidin min jama'atil Jum'ah Masjid Al-Habliyah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hafizukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah fi kulli waqt la'allakum turhamun. Fastami'u wa ansitu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita baca ayat ini pada surah ke-16, yakni surah An-Nahl ayat 97. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita baca pada suratul Baqarah atau suratul 2 ayat 454. Wa fi ayatin ukhra qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as sabirin. Kita baca pada surah Al-Baqarah ayat nomor 153. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul abghadul ibadi ila Allah ta'ala man kana thawbuhu wa baituhu wa sayyaratuhu wa amwaluhu khairan min 'amalihi wa an takuna 'amaluhu 'amalul anbiya wa an takuna thawbuhu thawbul anbiya wa 'amaluhu 'amalul jabbari ila akhir hadis. Rawahu Dailami an Aisyah. Wa qala fi haditsin ukhra aidan an Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas man tala umuruhu wa hasuna a'maluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu ila akhir hadis. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin saudaraku kaum muslimin, para hamba Allah bin ahli Jum'ah bin Duyufir Rahman Masjid Al-Habliyah di sahur Ramadan ini, hamdan wa syukran membersamai kewajiban, kerinduan, kebutuhan dan kebiasaan kita untuk senantiasa memuja, memuji, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita ingatkan, kita doakan, kita subuhkan semua amal kebaikan kita hanya bersama Allah, hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Dan senantiasa pula kita senantiasa mohon perlindungan, mohon bimbingan, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika. Bersama itu kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasul manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kita menjadi tuyul rahmat
yakni bagian dari bertamu Allah. Kalau kita baca sebuah kitab tafsir klasik namanya Tafsirul Jalalain, karena ditulis oleh dua orang Jalal. Pertama Jalaluddin Asyuti, kemudian Jalaluddin At-Tabari. Di dalam kitab itu beliau menuliskan ada 78 undangan. Cetaknya bagus, cetaknya hebat, spesial, yang hanya Allah peruntukkan kepada ahli-ahli, keluarga-keluarga orang-orang yang beriman. Dikatakan di ahli iman. Bagi siapa saja yang tercatat, yang masuk ke dalam DPT, DPA, daftar tetap iman, dikatakan masuk, pasti ada undangan itu sampai kepada dalam bentuk apapun, bisa cetak, bisa jampi, bisa Instagram, bisa melalui Facebook atau YouTube, apapun bentuknya. Yang pasti itu merupakan mediator instalasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada inputnya, pasti ada clearingnya. Maka dengan itu wabil khusus untuk undangan Ramadan dikatakan spesialis karena redaksinya relatif khusus. Redaksinya menggunakan independensi, kemandirian, subjektif. Kenapa? Karena disapa imannya beda. Imannya bizatihi kata Allah. Imannya bi khalqihi. Imannya bil uluhiyah. Dengan bahasa zatku, dengan redaksi kemanusiaan hambaku, dan dengan ketuhanan tauhidku kata Allah. Bapak dia masih ingat dalam hadis qudsi Allah mengatakan asyamu li wa anaka dijibir. Itu bisa tinggi maksudnya sangat primordial tuh, sangat firmannya Allah, tapi dibahasakan, diliterasikan, diintisolkan, dilingkatkan, apapun namanya, disambung rasa imankan kepada hamba-hamba terbaiknya yang punya iman lebih. Makanya dikatakan takbir at-tauhidiyah, yakni menyambut, menjemput takrir primordial oleh bahasa Allah yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Maka dalam redaksinya selalu kita baca kutiba, tidak parota, tidak kataba, tidak ada. Itu menunjukkan subjek kita nanti diwajibkan. Yang mewajibkan itu adalah iman kita sendiri. Dia yang butuh, dia yang ingin, dia yang berkehendak, walaupun itu dari kehendak Allah, tapi subjek mandirinya lebih. Jadi yang butuh itu dikatakan untuk pertama pasti menahan. Dia sangat presisi, menahan. Bahasa kita dalam imsak. Al-imsaku minat ta'am wa syarab. Pertama, garis pertama menahan dari persoalan makan dan minum. Ternyata itu sangat basic, biologi, fisiologi, dan asasi. Sejak pertama makhluk hidup ini selalu diejawantah, disenyawakan dengan urusan makan minum. Tidak boleh marah, itu namanya esensi al-hayawan. Bahasa kitanya kehewanan, hewan. Karena memang secara mantik kita dikatakan al-insan hayawan.
Kita ini termasuk secara biologi, fisiologi, asasi itu hewan. Animal dong, bahimiah dong, subuhiyah dong. Iya, tidak boleh marah, tidak boleh marah. Tapi ada nanti dikatakan kecakapan, nanti disebut kecerdasan, nanti disebut akal. Ternyata ini sekaligus mufarrik yang membedakan, distingsi kita daripada hewan pada umumnya. Animal aman, universal. Yang membedakan adanya konsentrasi. Anak itu ternyata paling kembali dengan imannya, rububiyah, uluhiyah. Ada ketuhanan di situ. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita mengimani itu. Karena itu, kalaupun kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk menahan, mengendalikan urusan yang berkaitan dengan fisik, biologi, fisiologi, karena iman yang menjadi sentral, iman yang menjadi leader, iman yang menjadi imam, gaib, konsultan. Harusnya sejak fisik kita ini kalau berbuat konsullah kepada iman, komunikasilah dengan iman. Karena di dalamnya ada akal, ada nurani, ada basirah. Kita bilang ada hati, ada jiwa. Seberapa sering kita konsul kepada iman kita? Setiap hari kita akan berbuat. Seberapa sering kita mengkairaikan, mengumumiakan, mensumulakan. Setiap kali perbuatan kita di situ ada konsultan iman, ada konselor iman, ada kait iman, ada ladang iman. Nah ternyata melalui rangkaian ibadah Ramadan semua itu diaktifasi, semua itu diinstal kembali, semua itu diaktifkan insya Allah. Maka dengan itu dengan mudah kita bisa menahan makan dan minum yang orang bilang itu urusan asasi. Kalau boleh dikata secara universal internasional itu melanggar HAM. Kalau orang menghentikan makan minum secara tidak wajar, tidak ada undang-undangnya secara human rights, orang sana mengatakan melanggar HAM. Maka zaman dulu ketika kita masih belum beragama Islam secara kafah, secara iman dan wahtisaban, dulu orang takut berpuasa Ramadan. Bahkan ada yang takut mati itu. Ketika pertama kali Islam datang ke sini, sedikit orang berpuasa. Karena dianggap mengganggu ini, mengganggu itu dan sebagainya. Tapi sejak adanya tafsir sains, literasi spiritual, ada yang berkembangkan antara makna-makna abstrak, makna-makna yang tidak fisik. Kalau pendekatan fisik orang bilang menahan makan minum yang tidak wajar waktunya itu kan merusak, bisa sakit setidaknya, bisa mengalami ini, ada gangguan-gangguan lambung dan sebagainya. Tapi ternyata semakin cerdasnya manusia, integrasi antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Ternyata dunia baru mengetahui itu setidaknya baru sejak tahun 1982 baru kemarin. Dunia Amerika baru mengakui. Ternyata orang yang punya daya spiritual itu jauh lebih sehat. Kalau dia sakit lebih cepat sembuhnya begitu. Maka ada namanya terapi spiritual. Ada di Amerika sana yang paling tidak bertuhan pun juga melakukan itu. Akhirnya mereka menemui lebih dari 80,6% orang lebih cepat sembuh
Kalau dia bisa mengendalikan maka sampai sekarang pun bapak saudara kita tahu kalau kita mau operasi pemberian anestesi wajib kita berpuasa minimal katakan 12 jam. Tandanya lebih akurat. Kalau fisik dibedah, kalau fisik dioperasi sebelumnya tidak ada senyawa gangguan zat makan. Tidak ada masalah, ini seperti itu. Berarti menahan, mengendalikan. Nah, dalam menahan itu secara kejiwaan, psikologis juga sangat penting. Orang butuh pengendalian. Maka kata Nabi, al-imsaku nisfu sabar, as-sabaru nisful iman. La imana liman la sabarah. Sobarlah. Kata Nabi, imsak itu pada dasarnya sebagian besarnya sobar. Berpuasa itu sobar, menyabarkan, menjinakkan kehendak, keinginan yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada waktu, hanya setiap waktu kepada keinginan, selera, syahwat, makan. Sehingga Nabi katakan kalau orang sudah bisa mengendalikan, menahan, mengelola urusan makan minumnya, insya Allah bisa mengelola yang lainnya. Tadi ini jangan mengenai praktek dan tapi kenapa orang banyak begini karena tidak bisa mengendalikan, menahan makan minum. Perut, bawa perut. Sekarang itu aja yang diukur ya itu. Tidak ada capek, siang, malam, sore, basah-basah, pakai baju, hujan-hujan. Sehari urusan, mulut, berikut, mulut, bawah. Itu animal. Kalau hanya itu sasaran, tujuan, target, ending dari setiap perbuatan hidup, kita lebih rendah daripada hewan, kata Allah. Mohon maaf. Kan begitu dalam firman ayat yang kita baca, walaqad darokna di jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ujungnya ulaika kal'an'am. Kalau fisik ini, kalau panca indera ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditahankan, bebas, lepas begitu saja, biar ulaika kal'an'am. Kalian tak ubahnya seperti an'am, kata Allah. Maaf, apabila baper tersinggung. Baru atau bahkan boleh jadi lebih nyasar, lebih sesat. Disorientasi, malorientasi, tidak mau hendak kemana, akan kemana, dan berakhir di mana, ending di mana? Antum kata Allah. Kalau tidak disertai oleh iman. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukurillah, kita menjadi tamu terbaik kali ini pada pusdiklat Ramadan tahun ini. Sehingga sampai hari ini sudah hari ke-14, kita sangat jinak, sangat tenang hati, pikiran, hati. Sehingga dengan semangat tambah lebih naik keren lagi. Ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih maka bermula dari sobar, tenang, kendalikan. Ayo, dan dengan itu insya Allah kita dikatakan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan capaian mengalami langkah-langkah kita sebelum kita sampai kepada kualitas terbaik pada Ramadan tahun ini. Aku kau minta wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan
قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على والديه والمؤمنين برحمتك يا واسع إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات يا قاضي المهمات إنك عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر لنا خيرا وانصر إخواننا المسلمين وانصر إخواننا المسلمين اللهم يسر لنا سرنا بكل خير ولا تحسر الجاهل ولا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفرنا بالإيمان وأغفرنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله وأنتم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وإلا التصفية السوء وصلاة الجهاد أحمد محبوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.